Shalom semuanya. Bersyukur adalah senjata yang ajaib dari Tuhan untuk kita. Maka sebelum kita berdoa, berikut adalah bukti-buktinya. Bukti pertama, rasa syukur di tengah rantai yang mengikat. Di suatu malam yang gelap, suara derit rantai terdengar samar di antara dinding dingin sebuah penjara yang dalam. Di sudut ruangan, dua laki-laki terluka, tubuh mereka lebam akibat cambukan. Mereka bukanlah tahanan biasa. Mereka adalah pelayan Tuhan yang ditangkap karena memberitakan Injil. Nama mereka Paulus dan Silas. Dan di tengah rasa sakit, keterbatasan, dan ketidakadilan, kita membaca. Sekitar tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ini bukan sekedar doa malam biasa. Ini adalah respon yang sengaja dipilih di tengah pergumulan. Bukan keluhan, bukan protes, tapi ucapan syukur. Perhatikan kontras yang menohok itu. Di satu sisi, ada penderitaan fisik, penghinaan, dan isolasi total. Di sisi lain, ada suara yang naik ke surga. Nyanyian pujian yang melawan bayangan keputusasaan. Dalam bahasa Yunani asli, kata yang digunakan bukan sekedar berdoa atau menyanyi. Kata itu menggambarkan penyembahan yang terintegrasi dengan doa, seperti dua alunan musik yang bersatu dalam harmoni indah. Ini bukan ritual, ini adalah perlawanan terhadap keadaan dengan ucapan syukur. Hasilnya, gempa bumi, rantai terlepas, sel penjara terbuka, bahkan sipir penjara yang siap bunuh diri karena ketakut hukuman berat berlutut dalam iman yang baru. Ya, bukan hanya Paulus dan Silas yang dibebaskan, tapi juga ada jiwa-jiwa yang menerima keselamatan dari Kristus pada malam itu. Ucapan syukur mereka menciptakan keajaiban dalam dunia yang kejam. Ia membuka mata manusia, membuka pintu penjara, dan membuka hati orang-orang yang sebelumnya buta akan kasih karunia. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan bersemayam dalam puji-pujian umat-Nya. Ini bukan hanya puisi indah, ini juga adalah prinsip kerajaan Allah. Di mana ada pujian, di sanalah hadirat Tuhan turun. Dan di mana hadirat Tuhan ada, maka penjara-penjara yang menghambat mulai runtuh. Ketika kita memuji Tuhan dalam situasi yang mustahil dan berat, kita sedang melakukan perbuatan iman yang melampaui penglihatan. Ibarat kita mengatakan pada angin dan ombak, "Aku percaya Engkau masih Tuhan, meskipun segalanya terasa berat banget." Itu sebabnya ucapan syukur bukan hanya bentuk ibadah, itu adalah senjata spiritual yang mengubah atmosfer. Itu adalah deklarasi bahwa Allah tetap berdaulat meskipun dunia terasa kacau. Sekarang masuk ke bukti kedua. Rasa syukur saat musuh menyerang. Familiarkah Anda dengan situasi ini? Anda lagi menghadapi tekanan besar, ancaman, atau serangan dari arah yang terduga, atau masalah muncul mendadak. Di sisi lain, si jahat yang ingin merusak iman Anda menyerang hati untuk menghancurkan damai dan mencuri sukacita Anda. Itulah yang namanya peperangan rohani. Naluri manusia mendorong kita untuk marah, protes, atau bahkan putus asa. Tapi Alkitab mengungkapkan strategi perang yang tidak lazim. Saat diserang, ucapkanlah syukur. Karena ternyata ucapan syukur adalah senjata ampuh dalam peperangan rohani yang dapat mengguncang tahta kuasa kegelapan. Paulus menulis dengan tegas, "Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 18. Perhatikan kata-katanya, dalam segala hal, bukan atas segala hal. Artinya,
Kita tidak diminta untuk bersyukur atas kejahatan, kesedihan, atau ketidakadilan. Tapi kita dipanggil untuk mempertahankan sikap syukur saat menghadapi semuanya itu. Coba renungkan, iya kan? Mengucap syukur dalam segala hal itu seperti membawa obor yang terang ke dalam gua yang gelap. Kehadiran cahaya itu sendiri sudah membuat bayangan takut. Artinya, saat kita mengucap syukur, segala yang positif akan mendekat karena kita lagi mengalihkan fokus dari masalah ke pemberi solusi, yaitu Tuhan. Kita lagi menciptakan suasana hati yang mengusir kekhawatiran, dan kita lagi memperkuat posisi iman kita, bukan emosi buruk kita. Ini luar biasa, sebab negative thinking akan merampas sukacita Anda dan menggantinya dengan keputusasaan. Secepat tarikan nafas. Bahkan Daud mencontohkan bahwa mengucap syukur itu bisa sambil bernyanyi. Sebab itu aku akan bersyukur kepadamu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan puji-pujian bagi namamu. 2 Samuel 22 ayat 50. Ingat, kata-kata memiliki kuasa. Bila doa yang diucapkan adalah doa yang berkuasa, maka ucapan syukur yang didendangkan adalah pujian yang mengundang hadirat Tuhan. Jadi, jika Anda sedang menghadapi serangan hari ini, baik itu tekanan masalah maupun pergolakan batin, cobalah sesuatu yang terlihat lemah, tapi sesungguhnya sangat kuat. Berdirilah dalam doa, lalu nyanyikan pujian. Dan lihatlah bagaimana Tuhan mengubah medan perang menjadi alat untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Sekarang kita ke bukti ketiga, rasa syukur ketika kelaparan. Dikisahkan dalam Alkitab, ribuan orang sedang berkumpul di tepi danau, lapar, lelah, dan haus akan makanan. Di tengah mereka, Yesus berdiri, bukan dengan gudang penuh roti, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan dari tangannya mukjizat dimulai. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Yohanes 6 ayat 11. Perhatikan urutan ini. Ia mengambil, ia bersyukur, baru kemudian ia memberkati dan membagi. Ini adalah pola Tuhan. Rasa syukur mendahului multiplikasi dari apa yang ada, meskipun sedikit jumlahnya. Dan inilah pelajaran yang sering luput dari perhatian kita. Kita jangan menunggu kelimpahan terjadi dulu untuk bersyukur, melainkan kita bersyukur agar kelimpahan bisa terjadi. Jadi kisah 5 roti dan 2 ikan sesungguhnya adalah kisah yang mengajarkan bahwa Tuhan melihat kekurangan sebagai panggung untuk menampilkan kuasa-Nya. Para murid melihat 5 roti sebagai sesuatu yang mustahil untuk mencukupi ribuan orang. Mereka melihat kebutuhan manusia dari sudut kelangkaan. Tapi Yesus, ia melihat kebutuhan manusia dari sudut kekayaan Tuhan. Dan di sanalah ia mulai dengan ucapan syukur. Kira-kira dia berkata, Bapa, Engkaulah sumber segalanya. Aku percaya Engkau dapat mengubah yang sedikit menjadi cukup, yang kurang menjadi berkelimpahan. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah itu. Makanan itu tidak hanya cukup, ia melampaui cukup. Setiap orang kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Bahkan mujizat ini bukan akhir cerita. Yesus menggunakannya sebagai pintu masuk untuk mengajarkan sesuatu yang lebih besar. Jangan kamu kerja untuk makanan yang binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Roti fisik hanyalah simbol. Sesungguhnya ia ingin hati kita lapar pada hal yang lebih penting. Kehadirannya, firman-Nya, dan kasih karunia-Nya yang tak habis-habis. Ucapan syukur bukan hanya membuka langit untuk memberi makan tubuh, tetapi ia juga
membuka mata rohani untuk melihat bahwa Yesus sendirilah roti hidup yang sesungguhnya kita perlukan. Jadi ketika kita mengucap syukur di saat kekurangan maupun kelaparan, bukan hanya perut yang terisi, tapi jiwa pun pulih. Luar biasa. Sekarang bukti keempat, rasa syukur di perut ikan. Inilah dunia Yunus. Coba kita mikir, jadi dia dibuang ke laut dalam badai yang sedang mengamuk, diterjang ombak, ditelan oleh ikan besar, dan dibawa ke tempat gelap tanpa cahaya, tempat yang seperti kuburan, yaitu dalam perut ikan. Tidak ada solusi yang tampak, tidak ada jalan keluar yang jelas, hanya dinding perut ikan dan suara angin liar di luar. Namun di dalam kegelapan total itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ia berkata, "Aku berseru kepada Tuhan dalam kesusahanku, maka ia menjawab aku." Yunus 2 ayat 1-2. Dan di tengah doa itu, Yunus berkata, "Tetapi aku akan mempersembahkan korban kepadamu dengan ucapan syukur. Aku akan membayar apa yang telah kunazarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan." Yunus 2 ayat 9. Ini bukan doa permohonan. Ini adalah doa syukur di tengah pergumulan. Dan itulah keajaiban ucapan syukur. Membuka jalan menuju pembebasan dari situasi paling suram sekalipun. Yunus tidak sedang liburan di perut ikan. Ia sedang menerima akibat dari ketidaktaatannya. Tapi ternyata di dalam situasi itu Tuhan sedang mendidik. Di situ Yunus belajar tentang keterbatasan manusia yang adalah fakta, kemurahan Allah juga fakta, dan kuasa doa yang diiringi oleh rasa syukur. Dan seperti bayangan dari salib Kristus, Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari sebelum akhirnya dilepaskan dan dipakai kembali oleh Tuhan. Ia keluar tidak sebagai orang yang sama. Ia keluar sebagai orang yang pulih, siap menyatakan kasih karunia Allah bagi Niniwe. Inilah prinsip kerajaan. Kegelapan dahsyat atau malam gelap bagi jiwa bukanlah akhir. Ia adalah ruang ujian iman, dan di dalamnya rasa syukur akan karakter Tuhan menjadi jawaban sempurnanya. Ada 2 bukti Alkitab lagi. Kita akan melihat secara cepat, lalu kita akan berdoa. Bukti kelima, rasa syukur atas air mata. Tiada kata terindah di dalam doa selain wajah basah oleh air mata yang keluar dari dada yang sesak. Meskipun iman tidak sempurna, dan di sanalah Tuhan menjumpai kita. Alkitab memberi kita kebenaran tentang bagaimana Tuhan melihat air mata kita. "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, dan semuanya kau catat dalam kitabmu." Mazmur 59 ayat 9. Artinya, air mata kita bukan tanda kelemahan seperti seorang pria kasar melihat perempuan nangis, melainkan Tuhan melihat itu adalah permohonan yang berharga sehingga langsung ke tahta kasih karunia-Nya. Hana adalah seorang wanita yang menangis terseduh-seduh, bukan karena lagi lapar atau sakit, tapi karena kerinduan yang tak terpenuhi. Menjadi seorang ibu, tahun demi tahun berlalu tanpa kabar baik. Ia dicela, diremehkan, dan mungkin mulai meragukan apakah Tuhan masih peduli. Tapi dari dalam kesedihan itu, ia pergi ke bait Tuhan, dan di sana ia tidak berdoa dengan suara keras. Ia hanya menggerakkan bibirnya, menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan Eli sang imam salah mengira ia sedang mabuk. Namun Hana berkata, "Aku ini perempuan yang berduka cita. Aku telah mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
1 Samuel 1 ayat 15-16. Dari lubuk kesedihan itu lahir doa yang disertai rasa syukur. Bukan karena jawaban sudah datang, tapi karena ia percaya pada karakter Tuhan. Ia menyerahkan air matanya sebagai bentuk ketergantungan, bukan kekalahan. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, Tuhan menjawab. Kemudian dari hati yang luluh itu keluarlah sebuah nyanyian nubuat, nyanyian syukur yang menggema dalam sejarah Israel. Aku bersukacita dalam penyelamatanmu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. 1 Samuel 2 ayat 1-7. Kita sering merasa bahwa doa yang layak naik ke surga harus yang tenang, terstruktur, dan penuh iman. Padahal air mata yang bercampur doa adalah bentuk doa yang paling murni. Tuhan tidak membenci air mata. Ia bahkan menyimpannya dalam kirbatnya. Ia menghitung setiap butirnya. Ia menulis setiap cerita yang dibawa olehnya. Penulis Ibrani pun menunjukkan hal yang sama ketika Yesus berdoa di Getsemani. Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan tangisan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Ibrani 5 ayat 7. Di Getsemani, Yesus tidak menyembunyikan kesedihannya. Ia tidak menolak rasa sakitnya. Ia mengucapkan doa dengan ratapan dan Bapa mendengarnya. Itulah kuasa rasa syukur yang disertai air mata. Bukan berarti kita tidak merasakan sakit, tapi meskipun dalam kesedihan, kita tetap percaya pada kemurahannya. Dan seperti benih yang tertanam dalam tanah gelap, begitu pula air mata yang disertai rasa syukur akan tumbuh menjadi panen sukacita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Mazmur 126 ayat 5. Bukti keenam, rasa syukur untuk mimpi yang gagal. Hidup itu seperti teka-teki besar. Setiap potongannya adalah mimpi, harapan, rencana, dan tujuan. Kita sepanjang hidup sedang menyusun satu persatu kepingan itu. Percaya bahwa pada akhirnya semua akan membentuk gambar yang utuh. Tapi lalu datanglah pengkhianatan, penundaan, kesakitan, duri-duri yang menusuk, dan tiba-tiba potongan-potongan itu tersebar. Gambar itu hilang, harapan itu pudar. Contohnya Yusuf, anak kesayangan, mimpi besar, nubuat tentang masa depan yang megah, tapi kemudian pengkhianatan saudara, menjadi budak, dipenjara, dilupakan. Mimpinya tidak hanya gagal, tapi tampaknya mustahil. Namun bertahun-tahun kemudian, dari balik pintu istana Mesir, Yusuf akhirnya berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Rahasianya adalah ucapan syukur. Ia tidak menyerah pada kepahitan. Ia terus percaya bahwa setiap pecahan mimpi yang hancur memiliki tempat dalam rencana yang lebih besar. Dan itulah pelajaran yang ingin Tuhan ajarkan pada kita. Rasa syukur artinya memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Meskipun sekarang kita lagi kecewa. Rasul Paulus mengalami hal serupa. Ia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Duri dalam dagingnya yang tidak pernah diangkat meskipun ia memintanya sampai 3 kali. Namun dari dalam penderitaan itu Tuhan memberinya hikmat. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan respon Paulus bukan keluhan,
bukan protes. Tapi karena itu aku akan lebih bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi datangnya kekecewaan itu bukanlah hasil dari penolakan, melainkan Tuhan sedang menyelaraskan ulang hidup kita dengan rencananya. Kita seringkali mengira bahwa mimpi yang hancur adalah bukti bahwa Tuhan tidak peduli. Padahal justru saat itulah Dia sedang menghapus cetak biru lama kita untuk menggantinya dengan yang baru. Cetak biru yang jauh lebih keren. Ketika Yusuf akhirnya duduk di tahta Mesir, ia melihat kembali pada masa lalunya dengan ucapan syukur. Jadi, artikan sebuah kekecewaan dengan keyakinan bahwa Tuhan belum selesai bekerja, bahwa setiap mimpi yang gagal bukanlah akhir, tapi persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Haleluya! Amin. Luar biasa. Sekarang mari kita satukan hati dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di tengah badai hidup kami, di saat beban terasa lebih berat dari langkah-langkah kami, dan saat suara keputusasaan mulai muncul, kami tetap datang kepadamu dengan tangan penuh syukur, karena Engkau telah menunjukkan bahwa pujian bukan hanya doa, tapi senjata, bukan sekedar lagu, tapi peledak yang menghancurkan benteng-benteng kegelapan dalam hidup kami. Maka kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Sebab itulah kunci kemenangan darimu. Kami bersyukur untuk musuh raksasa ini, untuk masalah yang tidak bisa lagi kami lihat akhirnya. Sebab satu ucapan syukur dari hati yang luka lebih mematikan bagi kuasa kegelapan daripada 1000 keluhan yang meluncur dari bibir yang lelah. Biarkan setiap kata syukur ini menjadi anak panah surga yang menghantam rencana-rencana iblis, dan terbukalah jalanmu yang ajaib. Kami bersyukur atas ketidakcukupan kami, atas sumber daya yang begitu sedikit, atas waktu yang terbatas, tenaga yang menipis, dan harapan yang nyaris habis. Tapi kami ingat bagaimana Engkau pernah mengubah 5 roti kecil menjadi makanan untuk 5.000 jiwa. Ubahlah syukur kami hari ini menjadi benih kelimpahan yang akan membuat logika manusia terdiam, sehingga kerajaan-Mu bergemuruh dalam kemuliaan. Di tengah kegelapan yang menyesakkan dada, di tempat pengap yang rasanya seperti perut ikan besar, kami tetap bersyukur karena kami percaya Engkau sedang menanti satu pujian kecil dari hati kami untuk mengubah tempat ini menjadi jalur raut yang kering, tempat Engkau memimpin kami keluar menggenapi tujuan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur atas air mata yang tak terlihat oleh siapapun, yang bahkan kami sendiri malu mengakuinya. Namun kami tahu Engkau tidak menganggapnya lemah. Justru Engkau melihatnya sebagai tanda bahwa hati kami masih hidup, masih merasa, masih percaya. Dan dari air mata ini Engkau akan bangkitkan sungai-sungai kekuatan baru yang akan mengalir dari dalam diri kami. Kami bersyukur untuk rencana-Mu, meskipun saat ini kami sedang susah, yang rasanya seperti dilempar ke dalam sumur dalam. Tapi kami percaya itu bukanlah akhir. Sumur itu adalah tangga rahasia menuju istana-Mu. Dan di sanalah nanti kami akan berdiri, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang tak pernah gagal. Hari ini kami sadar, ya Tuhan, ucapan syukur bukan hanya respon atas berkat, tapi strategi perang yang Kau ajarkan kepada kami. Ketika badai datang,
Engkau berkata, bernyanyilah. Saat musuh mengepung, engkau bisikan, bertepuk tanganlah. Dan ketika lapar, engkau mengajarkan, berterima kasihlah untuk roti kecil itu. Ajar kami menghancurkan tembok-tembok masalah dengan pujian. Biarkan setiap ucapan syukur ini menjadi alat pembebasan. Karena kami tahu di balik setiap kata syukur, Engkau sedang bekerja melampaui apa yang dapat kami pandang, melebihi apa yang dapat kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Amin.